Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin, dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita ketemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar, yaitu masuk pada pelajaran atau pembelajaran kedua. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat ini ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak ada yang tahu kapan terjadinya karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan terjadinya. Peristiwa hari akhir disebutkan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Fatakunul jibalu kal ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man thaqulat samawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat samawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiya. Wa ma adraka mahiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiya itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi pada surat Al-Qari'ah ayat 1-11 ini Allah telah menjelaskan secara rinci tentang apakah hari kiamat itu, yaitu manusia seperti laron yang berterbangan, kondisinya gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di situ juga Allah telah berfirman, barang siapa yang timbangan kebaikannya berat atau maksudnya adalah orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka dia akan berada pada surga, dalam surga. Dan orang yang berat timbangan kebaikannya atau timbangan kejelekannya, maksudnya dia akan berada pada neraka hawiya. Kemudian macam-macam hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sughra atau yang disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubra atau yang disebut dengan kiamat besar. Pengertian dari kiamat sughra adalah hancurnya sebagian alam di sekitar kita. Kiamat sughra bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Adapun kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Bumi bergoncang dan tidak ada makhluk hidup pun yang hidup. Contoh kiamat sughra yang pertama, ini kita bisa lihat gambar ada tsunami di Aceh, kemudian ada banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada kecelakaan lalu lintas, dan juga ada orang meninggal, yang mana kejadian-kejadian tersebut hanya menimpa di sebagian wilayah di permukaan bumi ini. Kemudian kalau kita menghadapi kiamat sughra, apa yang harus kita ucapkan? Kita mengucapkan kalimat tarja'. Bagaimana bunyi kalimat tarja'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian contoh kiamat kubra. Kiamat kubra yaitu kita bisa lihat pada gambar di samping. Ini adalah gambar susunan tata surya kita, solar system. Di situ ada planet-planet. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, itu sebenarnya mereka berjalan sesuai dengan porosnya. Tetapi ketika nanti terjadi kiamat kubra, matahari, bumi, dan planet-planet lainnya ini sudah tidak berjalan di porosnya, sehingga saling bertabrakan. Ini yang dinamakan kiamat kubra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Zalzal ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
Ketika bumi telah diguncangkan dengan goncang yang dahsyat, akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua beban-bebannya. Kemudian nama-nama lain hari akhir. Hari akhir ini mempunyai nama. Yang pertama yaitu Yaumus Sa'ah, yang dinamakan kiamat sudah dekat. Kemudian Yaumuddin, hari kemudian, di mana manusia mulai dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya. Yang ketiga, Yaumul Akhir, berakhirnya kehidupan alam dunia. Yaumul Qiyamah, hari hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Setelah dibangkitkan, manusia akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar yang namanya Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada Yaumul Hisab. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan dihisab segala amal perbuatannya di dunia, yaitu hari dihitungnya amal manusia di saat hidup di dunia. Kemudian setelah dihitung, manusia akan mengalami yang namanya Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal manusia. Kemudian yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setelah ditimbang, manusia akan dibalas amal perbuatannya sesuai dengan kebaikan atau keburukannya. Nah, itu tadi anak-anak materi yang kita bahas tentang ketika bumi berputar. Kita sudah bahas tentang pengertiannya, kemudian macam-macam hari kiamat, dan juga nama-nama lain hari akhir. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.